Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian rahimakumullah, khususnya para alim, para yai yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa semua. Seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, dalam pertemuan kali ini saya ingin sedikit membahas atau memberikan informasi terhadap pemirsa tentang masalah tobat. Sebelum kita masuk ke yang namanya tobat itu bagaimana, ini sekedar pembukaan atau sekedar wacana. Bagaimana kedudukan tobat, bagaimana fadilah atau keutamaan tobat, dan bagaimana kadang kita mau tobat cuman mau aja, tapi enggak jalan-jalan atau enggak dilakukan pemirsa. Saya mulai dengan sebuah hadis pemirsa yang disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah milik saya, halaman 45. Sebelum menyebutkan hadis, pengarang kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, bertobatlah kalian semua, ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Ada perintah dari Allah bagi kita orang-orang yang beriman untuk segera bertobat kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi ada perintah untuk segera melakukan tobat supaya kita termasuk orang yang beruntung. Itu menurut Al-Quran. Yang kedua, ada sebuah hadis pemirsa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qusyairi. Beliau mengatakan, akhbarona, telah memberi kabar kepada kita Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Fawraq. Qala, beliau Imam Abu Bakar mengatakan, akhbarona, telah memberi kabar kepada kita Ahmad bin Mahmud bin Kharras, Imam Ahmad bin Mahmud bin Kharras. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Fadl bin Jabir, telah memberikan hadis kepada kita Muhammad bin Fadl bin Jabir. Qala, beliau mengatakan, haddatsana, telah memberikan hadis kepada kita Sa'id bin Abdullah, Imam Sa'id bin Abdullah. Qala, beliau mengatakan, haddatsana, telah memberikan hadis kepada kita Ahmad bin Zakaria, Imam Ahmad bin Zakaria. Qala, beliau mengatakan, haddatsana abi, telah memberikan hadis kepadaku bapak saya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Anas bin Malik, saya mendengar Anas bin Malik, yaqulu, beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamballah.
At-taibu, orang yang bertaubat, minadzambi, dari dosanya, kaman, itu seperti orang la dzambalah, yang tidak punya dosa. Jadi orang yang mau tobat dari dosanya itu seperti orang yang nggak punya dosa. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kita sangat-sangat menyadari bahwa dosa yang kita lakukan begitu banyaknya pemirsa, bahkan begitu besarnya. Andai kata kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah kalau tobat kita diterima oleh Allah, dosa yang begitu banyak yang telah kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah, sepertinya kita tidak pernah melakukan dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurru dzambun. Wa idza ahabballahu 'abdan, ketika Allah mencintai hambanya, lam yadurru dzambun, maka terhadap hamba yang dicintai oleh Allah enggak akan memberikan bahaya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kalau memang Allah mencintai seseorang, orang tersebut enggak akan mendapat bahaya dari dosa yang telah dia lakukan atau dari sebuah dosa. Makanya bagi kita nih pemirsa yang mau bertobat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi, yang dicintai oleh Allah, sebab dosa yang telah kita lakukan enggak akan memengaruhi kejelekan terhadap kita, asalkan kita mau tobat dan tobatnya betul-betul diterima oleh Allah. Tsumma ta'ala, setelah itu Rasulullah membacakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mau bersuci. Qila, dikatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma alamatu taubat, tandanya taubat itu apa Rasulullah? Qala, beliau Rasulullah mengatakan an-nadamah, tanda tobat itu adalah penyesalan. Jadi setelah kita tobat, ada penyesalan yang luar biasa yang kita lakukan terhadap dosa-dosa yang lalu, itu tandanya bahwa kita telah melakukan taubat. Itulah pentingnya kedudukan taubat pemirsa. Cuman kadang yang kita alami, kenapa kita mau tobat atau mau beramal soleh atau mau beribadah, cuman hanya mau tapi belum bisa terlaksana pemirsa. Itu kenapa? Ternyata kita bacakan dalam sebuah kitab pemirsa, kitab Hasyiah Syarah Qusyairiyah yang bernama Nata'ijul Afkar Al-Qudsiyah, atau nanti dalam kitab matannya Qusyairiyah dengan syarahnya pemirsa. Ini jilid kedua, juz ketiga, halaman 362 pemirsa. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Ustad Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu yaqul. Al-Imam Al-Ustad Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu, beliau mengatakan inna ashabal kasal an ibadati ta'ala humul ladzina robatul haqqu bi'aqdamihim musqolatal khidlan. Inna ashabal kasal, sesungguhnya orang-orang pemalas, an ibadatihi, dari beribadah terhadap Allah, orang-orang yang malas melakukan ibadah, kadang sudah punya keinginan pemirsa tapi belum terlaksana. Siapa mereka? Humul ladzina, mereka itu adalah orang-orang robatol haqqu bi'aqdami musqolatal khidlan, orang-orang yang oleh Allah dibelenggu kaki-kaki mereka dengan terasa beratnya khidlan. Khidlan pemirsa,
itu biasanya lawan daripada taufik. Kalau taufik itu khalqu qudrati ta'at fil abdi. Allah Ta'ala menjadikan hambanya bisa melakukan taat, itu namanya taufik. La khidlan ini sebaliknya. Berarti orang-orang pemalas itu memang belum diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan taat. Fakhtaro lahum al-bu'da anhu. Sebab Allah Ta'ala masih memilihkan untuk mereka jauh darinya. Jadi orang-orang pemalas itu betul-betul masih dikehendaki Allah untuk jauh dari Allah. Fa'akharahum an mahalil qurbi. Sehingga Allah Ta'ala mengakhirkan mereka dari tempat dekat dengan Allah. Walidzalika ta'akharu. Dengan demikianlah mereka termasuk orang-orang yang akhir dalam berkhidmah kepada Allah. Makanya pemirsa, ayo bagi kita yang sudah mau tobat atau mau beramal soleh atau beribadah, ayo bersegeralah. Kalau hanya masih ingin-ingin, berarti barangkali Allah Ta'ala masih menghendaki terhadap kita atau orang yang masih malas, masih menghendaki jauh darinya. Betapa ruginya kita pemirsa, betapa menyesalnya kita pemirsa ketika Allah Ta'ala menghendaki jauh daripadanya. Ini secara hakikat bahwa orang yang masih pemalas atau mau beribadah, mau bertobat, belum bisa terlaksana, itu memang belum dikehendaki oleh Allah. Tapi sebenarnya ada apa dalam diri kita? Kenapa kita masih malas? Ini pemirsa, itu tadi secara hakikatnya, secara zahirnya, barangkali di dalam diri kita, diri pemirsa, diri kita yang masih banyak dosanya, baik dosa terhadap Allah maupun dosa terhadap sesama manusia pemirsa, ternyata ada sebabnya kenapa kita masih malas pemirsa untuk beribadah kepada Allah. Ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah pemirsa, milik saya, halaman 24. Kenapa diri kita belum bisa beribadah, belum bisa melaksanakan taat terhadap Allah? Di sini disebutkan, wa'alam, ketahuilah, annalladzi yatanawalul haram wasyubuhat. Sesungguhnya orang yang selalu memakan harta haram dan syubhat, qalla ayyuwaffaqa li fi'lil amali sholeh. Sangat sedikit orang tersebut untuk diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Jadi secara zahir kenapa kita belum diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh? Sebab makanan kita atau yang sering kita dapatkan itu masih yang haram atau yang syubhat, sehingga kemungkinan sedikit untuk bisa melakukan taat. Andai kata pun mau melaksanakan taat, wa in wufiqallahu dhahiran, andai kata secara zahir diberi pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan taat, orang yang kebiasaannya memakan haram atau syubhat, andai kata mau melaksanakan taat pemirsa, melakukan amal soleh, fala buddha ya'rudolahu minal afati al-batinah ma yufsidu alaih. Maka biasanya akan kedatangan hal-hal yang merusak amal soleh tersebut yang berupa dari batin pemirsa. Biasanya secara batin kedatangan hal-hal yang merusak amal soleh tersebut. Ini yang mau melaksanakan amal soleh. Karena selalu makan yang haram, makan yang syubhat, amal soleh yang dilakukan itu biasanya akan mendapatkan hal-hal yang merusak, sehingga boro-boro mendapatkan pahala dari Allah, boro-boro diterima oleh Allah,
berarti amal soleh cuman berupa bentuknya saja. Apa biasanya hal yang merusak? Di sini disebutkan kal ujbi waria, seperti ujub, membanggakan diri merasa sudah beramal soleh, atau riya, yaitu memperlihatkan amalnya kepada selain Allah. Itulah pemirsa. Makanya wa ala kulli halin, dengan keadaan apapun, falladzi yakulul haram, maka orang yang memakan harta haram, amaluhu mardudun alaih, maka amalnya akan tertolak. Masya Allah pemirsa. Li'annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sebab Allah Ta'ala itu zat yang bagus, yang bersih, sehingga tidak menerima kecuali amal yang bagus atau sesuatu yang bagus. Itu pemirsa. Secara jelasnya bagaimana? Wa bayanu dzalika, dan kejelasan tentang orang yang memakan haram itu amalnya ditolak. Itu sebabnya anal akmal, bahwa amal-amal yang dilakukan la yutasawwaru filuha, itu pekerjaannya tidak bisa berbentuk illa biharokatil jawareh, kecuali dengan gerakan anggota badan. Jadi yang namanya ngibadah pemirsa, ada yang menggunakan gerak anggota badan seperti sholat dan lain sebagainya. Sementara waharakatul jawareh, gerak badan kita, la tustata'u illa bil quwwah, itu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali mendapat kekuatan. Al-muktasabah minal hida, yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Fa idza kana al-hidau khabithan, ketika makanan yang kita makan tidak bagus, haram misal atau syubhat, karena al-quwah wal harokat al-mutawalidah min khabitha, sehingga kekuatan dan gerak yang kita lakukan yang keluar dari makanan haram tersebut atau makanan syubhat tersebut juga gerak dan ibadah yang enggak bagus, khabithah. Jadi yang perlu pemirsa ketahui, yang pertama, kenapa kita mau melaksanakan ibadah masih malas, sungkan secara zahir? Karena makanan kita mungkin pemirsa belum halal, masih haram atau syubhat. Itu yang pertama. Makanya nanti setelah kita masuk ke substansi pembahasan tobat, nanti akan dibahas sedikit penyelesaian salah-salah kita terhadap orang lain. Sebab yang namanya makanan, kita yang tidak punya sawah, yang tidak punya kebun, semua makanan kan dari membeli pemirsa, atau dikasih, atau berhutang. Nah, barangkali ada kesalahan muamalah di situ pemirsa. Itu yang pertama, makanan harus diperhatikan. Yang kedua pemirsa, kenapa kita mau beribadah, mau amal soleh atau mau bertobat, hanya mau, tapi belum bisa terlaksana pemirsa. Di sini saya ambilkan kitab tadi Hasyiah Risalah Qusairiyah, Hasyiah Syarah yang bernama Nataijul Afar Al-Qudsiyah. Ini yang jilid 1 pemirsa. Jilid 1 milik saya, juz kedua halaman 6 pemirsa. Sebab yang kedua biasanya mau amal soleh berat, di sini disebutkan kata Imam Qusairi, Sami'tu Muhammad bin Al-Husain rahimallah yaqul, saya mendengar Imam Muhammad bin Husain, beliau berkata, Sami'tu Abdullah Ar-Razi, saya mendengar Imam Abdul Ar-Razi yaqulu, beliau berkata ini ketika waqat su'ilah, ketika beliau ditanya, Imam Abdul Ar-Razi ditanya, ma balu unasin, apa keadaan manusia, ya'rifuna uyubahum, mereka mengetahui kesalahan-kesalahan mereka atau celah-celah mereka, tahu bahwa saya punya celah,
punya maksiat, punya dosa. Tapi wala yarjiuna, mereka tidak mau kembali ila shawab, terhadap yang benar. Kenapa Imam Abdul Ar-Razi kok manusia begitu? Faqala, Imam Abdul Ar-Razi mengatakan, li'annahum istaghalu bil mubahah bil ilmi, sebab mereka sibuk berbangga-banggaan dengan ilmu. Ilmu cuman untuk bangga-banggaan pemirsa. Walam yastaghilu bistimalihi, dan mereka tidak menyibukkan diri untuk menggunakan ilmunya. Satu pemirsa. Sebab ilmu yang dia dapatkan, yang dia miliki hanya untuk berbangga-banggaan. Bukan untuk mau dilakukan pemirsa. Bahkan merasa, wah saya sudah mondok ke sana, saya sudah ngaji ke sana, saya sudah berguru terhadap Kiai Anu. Hanya untuk bangga-banggaan, tapi bukan untuk dilakukan. Yang satu. Yang kedua, wastaghalu bidzawahir, dan mereka sibuk dengan hal-hal yang zahir. Tapi walam yastaghilu biadabil bawatin. Kalau dalam nusa sini disebutkan biadail bawatin pemirsa, tapi dalam nusa lain biadabil bawatin. Mereka tidak menyibukkan dengan adab batiniyah. Cuman sibuk dengan urusan zahir, tapi melupakan hal-hal batiniyah. Kalau posisi orang sudah membanggakan ilmu, ilmu tidak dipakai, dan hanya sibuk mengurus zahir, tidak mau mengurus batin, kerusakan akhlak yang jelek masih banyak di dalam batinnya. Kalau posisi sudah demikian, fa'amallahu qulubahum, maka Allah akan membutakan hatinya. Satu. Yang kedua, wa qayyada jawarihahum anil ibadat, dan Allah Ta'ala akan membelenggu anggota badannya dari melakukan ibadah. Sehingga mau ibadah nggak jalan-jalan pemirsa, cuman ingin. Jadi secara ringkasnya, kenapa kita mau ibadah hanya mau saja pemirsa, nggak jalan-jalan? Satu, karena makanan masih haram atau mati syubhat. Yang kedua, ilmu hanya untuk bangga-banggaan, bukan untuk dilakukan. Yang ketiga, karena kita sibuk dengan penampilan zahir pemirsa, tapi nggak memperhatikan kerusakan batin. Itu biasanya tiga pemirsa. Itu pemirsa nggih yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita membahas tentang substansi tobatnya, caranya bertobat pemirsa. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pemirsa sekalian. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, jadikanlah saya sekeluarga dan pemirsa sekeluarga, ya Allah, guru-guru kita semua, saudara-saudara kita, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang bertobat kepadamu, ya Allah, dan terimalah tobat kami, ya Allah, dan bimbinglah kami semua, ya Allah, untuk tetap berada di dalam syariatmu, ya Allah, dalam jalanmu, ya Allah, sehingga kita semua bisa masuk ke surgamu, ya Allah, bisa kau masukkan dalam surgamu, ya Allah, beserta dengan keluarga kita semua, guru-guru kita, orang-orang pilihan Engkau, ya Allah, minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.